permohonannya mereka itu benar atau enggak, atau diadakan saksi yang dia bawa itu mengetahui kejadian dan peristiwanya atau tidak. Lalu agenda berikutnya mungkin dari kita ada pertanyaan. Oke. Selama ini proses persidangan mungkin ada yang menurut dari Bang Martin aneh-aneh kah atau seperti apa? Sampai akhirnya perlu konfirmasi di sidang kali ini. Itu aja, kita juga nggak tahu waktu itu juga sidangnya ekor ataunya kan, kita harusnya jawab, cuman kita telat bisa dibilang. Intinya kalau mereka ingin cepat selesai harusnya kan ya udah gimana caranya diproses lebih cepat atau bagaimana. Lalu jangan sampai menunda-nunda apa yang harus dia laksanakan, nanti kita juga akan melaksanakan supaya prosesnya ini berjalan dengan lancar. Bang Martin sendiri mungkin kalau nggak salah sidang terakhir itu ceritanya Jello belum sampai temuin anak gitu setelah pisah rumah ya. Apakah sampai detik ini masih seperti itu atau mungkin sudah ada perkembangan Jello ini kedatangin? Udah datang ke rumah, terus saya kasih ketemu juga lah pasti. Sebenarnya dari awal emang aman aja sih sebetulnya kalau mau ketemu gitu, cuman emang rada berlebihan aja reaksinya dia, dan emang nggak ada act-nya waktu di awal gitu, nggak mau samperin segala macam kayak gitu. Tapi kemarin sih udah main, udah saya izinin juga sih, dari awal juga emang saya izinin. Mungkin ada perbincangan antara Mbak Jello dan Bang Martin gitu pas pertemuan sama anak? Lumayan lah Mengenai masalah ini? Lumayan sedikit banget sih gitu, cuman kayak ya gitulah, sama aja ternyata di sosial media sama aslinya juga kayaknya nggak ada perubahan juga gitu. Dia datang juga nggak ada minta maaf ke ibu saya, ke saya juga gitu, cuman mau main sama anaknya segala macam. Cuman kan di sini kan yang bikin rumit sebetulnya kan karena dia bermasalah kan di awal. Sebenarnya kalau hal ini oke aja, nggak ada masalah apapun yang dia buat, sebetulnya oke aja sih, nggak ada yang terasa rumit gitu. Tapi setelah bertemu dan ngobrol gitu mungkin Bang Martin akan mengikuti keinginannya Jello untuk pisah atau masih tetap ingin bertahankan rumah tangganya seperti itu? Kayak untuk bertahan sih kayak enggak sih. Mengikuti aja kemauan dari... Iya, saya ikutin aja lah biar enak dia ke depannya gitu. Dalam gugatan juga diminta hak asuh anak juga atau seperti apa? Iya, Martin? Dan itu juga dibahas juga kah pas pertemuan kemarin? Enggak sih, enggak. Dia pas saya datang diam aja sih. Bang, artinya memang dari awal akses untuk ketemu anak tidak pernah dibatasi ya? Jelas enggak. Karena kan memang kan seringnya anak saya kan sama saya terus sama keluarga saya. Jadi kalau memang kan karena situasi yang kemarin jadinya dia mungkin rada sungkan untuk keluarga saya dan segala macam, jadinya dia merasa kayak dibatasi atau apa. Sebetulnya saya udah bilang kalau misalnya mau main, mau ketemu, sebetulnya datang aja ke rumah. Terakhir kapan? Kayak seminggu lalu kayaknya. Seminggu lalu. Dan itu rutin nggak sih setelah pengajuan gugatan ini untuk bertemu dengan anak? Baru kemarin aja sih. Baru kemarin aja. Praktis berapa lama udah itu? Ya dari yang rame-rame itu lah. Lumayan ya, berapa bulan ya? Lumayan lah itu, 2-3 bulan kali. 3 bulan lah. Tapi dia mungkin ada omongan mau bawa anaknya ke rumahnya dia seperti apa? Udah dibawa. Oh, udah dibawa sekarang? Ya. Udah dibawa. Cuman ya dia harus kembaliin lagi ke saya. Oh, berarti nggak dihidupin gitu ya? Atau mungkin seperti apa sih? Nginep 2 hari kemarin. Tapi pertimbangannya apa nggak? Maksudnya tidak, ya istilahnya nggak menyerahkan anak itu ke ibunya gitu. Sementara kan masih kecil. Tapi kenapa harus tetap tinggal bersama Martin? Ya karena saya tahu lah dia nggak terlalu oke lah untuk jadi influence walaupun dia ibunya gitu. Ada kekhawatiran itu ya? Iya. Kekhawatiran terbesarnya apa mungkin Bang Martin kalau boleh tahu? Ya saya juga nggak tahu ya kesibukannya dia kayak gimana sekarang gitu. Saya juga nggak update. Terus sebelumnya juga emang nggak terlalu oke juga untuk bersentuh sama anak saya gitu. Ya sekedarnya aja loh. Menurut saya.
kalau saya tambahin, Ya. intinya kalau untuk anak sudah tinggal komunikasi yang bersangkutan, dan bapaknya juga akan dibatasi, cuman ada sih apa ya ada syaratnya lah. Ibaratnya setelah kejadian ini kan nggak mungkin si Martin yang lepas anaknya begitu aja, itu aja sih. Intinya komunikasi. Kalau komunikasi baik-baik saya rasa mungkin dia juga oke. Itu aja. Bang, tapi ada kekhawatiran nggak ketika dipegang sama mamanya terus nggak balik lagi seperti itu? Ada kekhawatiran nggak? Lumayan. Cuman kayaknya agak nggak mungkin ya dia berani kayak gitu. Atau udah ada perjanjian hitam di atas putih sehingga rule itu berjalan dengan yang diinginkan Saya bersama? tegasin aja sih sebetulnya, karena saya juga tahu karakternya dia kan, jadi sebetulnya saya bilang aja untuk lebih baik sih untuk anaknya saya aja yang ngurus. Dan dia menyetujui soal itu. Ya rada-rada enggak sih sebetulnya. Tapi sampai sejauh ini oke ya? Oke. Dan setiap pertemuan itu juga kan yang selalu dibahas kemarin seperti apa? Apa tuh? Itu soal kayak lu aja yang ngurus anaknya gitu atau seperti apa? Oh, enggak juga sih. Ya dia keperluannya apa gitu kan kemarin kan maksudnya baru pertama kali lagi nih dia ketemu anaknya. Seminggu kan. lalu. Seminggu lalu lah kurang lebih. Jadi ya udah yang kayak tadi saya bilang kayak gitu. Terus ya saya bilang lah di situ saya tegasin kenapa dia harus sama saya karena ya ibunya bikin masalah gitu. Soalnya dia nggak bikin masalah, memang mau bisa-bisa aja ya sebetulnya nggak akan kayak gini sih sebetulnya. Kalaupun ke depan akhirnya Jero ini mau meminta maaf dengan keluarga besar seperti apa? Kayak nggak mungkin sih. Kata maaf aja sulit. Sulit ya? Gimana? Karena kenal karakternya kali ya? Ya jelas sih, saya kenal banget. Oke. Main saya ini sebenarnya gampang sih. Tinggal mengakui kesalahan. Apa yang dia mau, ya udah dikasih kok sama klien kami. Cuman kan karena komunikasinya nggak bagus, ya udah. Yang mempersulit sebenarnya ya dia sendiri, bukan dari pihak kita. Itu aja.